Kecamatan Trisi yang berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini merupakan sebuah kecamatan yang cukup padat penduduknya, serta banyaknya pelaku ekonomi yang membuat Kecamatan Trisi menjadi sangat ramai pendatang. Orang berbondong-bondong datang untuk mencoba peruntungan usahanya di sana. Dan yang paling tak kalah penting, Kecamatan Trisi memiliki pusat kegiatan usahanya sendiri, yakni Pasar Trisi. Pasar yang dekat dengan stasiun kereta api itu semakin menjadikan Kecamatan Trisi menjadi salah satu kecamatan penting di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tahu merupakan salah satu jenis makanan yang sudah ada sejak abad kedua sebelum Masehi. Menurut sejarah, tahu bukan berasal dari Indonesia, guys, melainkan berasal dari negeri Tiongkok. Tahu sendiri adalah makanan yang terbuat dari sari kedelai yang sudah diolah. Di Indonesia, jenis dan ragam tahu sangat banyak variannya, mulai dari tahu bulat, tahu kotak, tahu pong, tahu susu, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan hingga saat ini, makanan dengan olahan tahu juga sangat banyak ditemukan. Mulai dari olahan tahu untuk lauk makan, sampai dengan makanan olahan tahu yang dijadikan sebagai kudapan. Lantunan musik tarling pantura dan hiruk-pikuk para pekerja menjadi pemandangan sehari-hari di pabrik tahu Cipta Rasa milik Budayi. Sudah 50 tahun, Budayi menjaga konsistensinya dalam memproduksi tahu. Pabrik tahu yang sudah berdiri sejak tahun 70-an itu berada di Desa Karangasem, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nama Nanang Kosim Agustino, usia 33 tahun, asal Desa Rajasinga, Kecamatan Trisi, tapi ada usaha di Desa Karangasem. Konsistensi Budayi dalam berbisnis agaknya diturunkannya kepada sang buah hati bernama Pak Nanang. Pak Nanang yang sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak itu mengaku bahwa tahu sudah mendarah daging dalam kehidupan keluarganya. Sejak kecil, Pak Nanang sudah terbiasa melihat dan mengikuti perkembangan usaha milik kedua orang tuanya itu. Sehingga saat ini Pak Nanang harus memikul tanggung jawab dalam meneruskan usaha pabrik tahu Cipta Rasa yang sudah memiliki banyak pelanggan di sekitaran Desa Trisi itu. Tahu yang diproduksi pun beragam, mulai dari bentuk segitiga besar dan kecil, serta tahu dengan bentuk bulat. Untuk mempertahankan kualitas tahunya, Pak Nanang akan memilih bahan baku terbaik. Kacang kedelai yang dipakai pun merupakan kacang kedelai impor, agar hasil tahu yang diproduksi menjadi baik dan enak. Modal untuk membuat tahu ini, Pak Nanang mengaku perlu merogoh kocek sebanyak 1 juta rupiah untuk membeli kacang kedelai. Setelah kacang kedelai disiapkan, kacang kedelai harus melalui proses perendaman dulu selama kurang lebih 3 jam dalam wadah yang besar. Baru setelah itu, kacang siap untuk digiling. Kacang kedelai yang sudah halus akan berlanjut pada proses perebusan. Nah, hasil dari rebusan ini memerlukan waktu karena harus disaring terlebih dahulu.
Proses penyaringan dilakukan agar tahu dan ampasnya bisa terpisah. Lalu, tahu ditempatkan pada ember besar dan diberi biang agar tahu bisa turun ke dasar wadah dan otomatis tahu akan memisahkan dirinya dengan air. Jika adonan tahu telah siap dicetak, adonan dituangkan ke dalam sebuah wadah papan berbentuk kotak dengan beralaskan sepotong kain. Tuang adonan tahu hingga sekotak penuh. Selanjutnya, tutup rapat adonan dengan kain yang mirip dengan kain sifon bertekstur, sehingga menjadikan tahu memiliki tekstur garis-garis kecil ketika sudah jadi. Menutup rapat adonan tahu dengan menggunakan kain ini bertujuan agar tahu bisa mengembang sempurna. Agar tahu memiliki bentuk sempurna, tahu ditempatkan dalam wadah kayu berbentuk kotak dan ditutup rapat. Nah, ketika tahu sudah terbentuk sempurna, papan kayu dibuka bersamaan dengan kain yang membungkus tahu. Dan tahu siap ditiriskan di atas papan. Tujuan tahu ditiriskan agar tahu menjadi kesat dan terbebas dari sisa-sisa air hasil pengkukusan. Selain bentuk tahu yang dijual pun beragam, pelanggan bisa membeli tahu matang atau mentah. Tahu matang akan digoreng dalam minyak panas selama beberapa menit hingga warna tahu menjadi kecoklatan dan tampak crispy. Setelah matang, tahu akan diangkat dari kubangan minyak panas dan ditiriskan. Kini tahu-tahu itu sudah cantik dan siap untuk dijual. Tahu-tahu yang sudah siap dijual biasanya akan dijual ke warung-warung, ke tengkulak untuk dijual kembali. Bahkan banyak juga orang-orang yang membeli langsung ke pabrik untuk dikonsumsi sendiri. Sisanya akan Pak Nanang jual ke pasar Trisi. Tak jarang juga jika musim lebaran, banyak masyarakat di kampungnya yang kerja di luar kota akan membeli tahu untuk oleh-oleh sekembalinya mereka ke perantauan. Pak Nanang yang kini berusia 33 tahun itu memasang harga sebesar Rp40.000 untuk satu papan tahu yang sudah matang dan Rp35.000 untuk satu papan tahu yang belum matang atau tahu mentah. Sebagai seorang pengusaha yang masih belum banyak makan asam garam, Pak Nanang banyak belajar dari ibunya. Budayi yang menggantungkan harapannya kepada Pak Nanang masih turut serta membantu proses produksi di pabrik. Bahkan Budayi pun biasanya akan berdagang di pasar Trisi. Selain Pak Nanang, Budayi juga memiliki putra yang memiliki keterbatasan. Di usianya yang sudah besar, putranya masih harus bergantung kepada sang ibu untuk merawat dan menemani hari-harinya. Maka satu-satunya harapan Budayi agar usahanya terus bising karena mesin produksi, Budayi menggantungkan harap kepada Pak Nanang, putranya yang sejak kecil telah tinggal di desa Karangasem itu. Yang namanya usaha tak lengkap jika tak ada pengalaman merugi atau pailit. Pak Nanang bercerita jika situasi sedang paceklik, yang terjadi adalah penurunan omset, sehingga produksi harus dikurangi. Sebaliknya, jika sedang musim panen, maka omset akan meningkat drastis dan kebutuhan bahan baku produksi pun lebih banyak. Meskipun saat ini sudah banyak pabrik tahu di wilayah Pak Nanang, tapi Pak Nanang tak takut kompetitor, karena rezeki sudah ada yang mengatur.
Wah, optimis banget ya guys. Semangat juang seperti ini yang patut kita contoh. Jika ditanya apa yang membuat Pak Nanang bersemangat dalam usahanya, ya, jawabnya adalah keluarga. Pak Nanang berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan usaha pabrik tahunya semakin berkembang, terutama dalam teknis pemasaran. Pak Nanang ingin mencoba teknis baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Jika pabrik tahunya semakin berkembang, Pak Nanang dengan sangat semangat dan optimis bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitaran pabrik tahunya. Sebagai pengusaha muda, Pak Nanang bisa menjadi inspirasi untuk para kaula muda agar semangat dan tidak mudah putus asa dalam mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pak Nanang juga berpesan, jika kita tak menemukan jalan rezeki dengan bekerja pada sebuah perusahaan, maka jalan lain yang bisa ditempuh adalah dengan berwirausaha atau menjadi bos di perusahaan sendiri. Kalau harapan sih, ya harapan mah pengen punya hidup yang lebih baik kan ya, semua orang juga. Jadi usaha lancar, terus ya omset meningkat kan, seperti itu. Apakah ada rencana buat akan membesarkan ini gitu, buat terkenal di kota-kota biar ada brand gitu? Oh ya, kalau rencana seperti itu sih pasti ada ya, cuma realisasinya yang belum. Iya. Jadi sekarang lagi proses gitu. Proses iya, masih. Motivasi mah ya jangan menyerah, jangan mudah menyerah, terus tetap semangat. Jadi kalau nggak ada. Buat kamu yang saat ini sedang bersedih karena tak kunjung dapat pekerjaan, kenapa nggak mencoba peruntungan dalam berdagang atau berwirausaha? Keterbatasan modal jangan dijadikan alasan untuk takut berdagang sob. Karena salah satu pebisnis sukses di Indonesia, Om Bob Sadino, pernah mengatakan bahwa jangan pernah berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Coba kita balik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Kira-kira versi mudahnya sih, berwirausaha itu bisa dilakukan dengan modal dengkul. Karena jika kamu nggak punya uang yang dijadikan sebagai modal, gunakan dengkul yang kamu punya untuk memulai bisnis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah hebat berikutnya.